Shalom, horas untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini Selasa 7 April 2026 diambil dari Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu remaja Naposebulu dan juga adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mau menyatakan dan menekankan kepada kita semua bahwa Allah sendiri yang menciptakan manusia. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Di Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 saya dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada di sana gambar dan rupa. Gambar itu dalam bahasa Ibrani selem, dan rupa dalam bahasa Ibrani itu demut. Ini sinonim. Demut dan selem itu sinonim. Sebagaimana kita tahu kalau kata-kata sinonim itu sama, seperti abadi sama dengan kata kekal, kata ceria sama dengan sinonim dengan kata gembira. Dosis sinonim dengan kata takaran. Nah, dalam ayat yang ke-27 hanya diucapkan satu saja, yaitu gambar. Dikatakan di situ, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi memang gaya bahasa Ibrani memang paralel. Jadi mari kita mengerti dalam gaya bahasa Ibrani, demut dan selem itu sinonim sama. Tapi kalau dikatakan demikian, kita lihat di sini di ayat yang ke-27 ini bahwa Allah sendiri yang menciptakan manusia, dan yang menariknya di sini selem gambar ini ada kata dua kali, dan dalam bahasa aslinya saya akan bacakan, ya vibra Elohim et ha Adam betsalmo betselem Elohim bara oto zakar unikeva bara otam. Ini ada dua kata selem, betsalmo dan betselem. Betsalmo menurut gambarnya, betselem Elohim menurut gambar Allah. Ini mau menegaskan bahwa manusia betul-betul diciptakan segambar dengan Allah. Kalau dikatakan segambar dengan Allah, lalu di sini dikatakan diciptakannya dia. Dalam bahasa Ibrani baraoto. Jadi kalau ada kata baraoto berarti diciptakanlah dahulu Adam, manusia itu, lalu kemudian dikatakan di situ zakar unikeva, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi ini sebenarnya kronologi. Pertama diciptakan adalah manusia, dalam arti Adam, laki-laki Adam, lalu kemudian dipisahkan kemudian menjadi laki-laki dan perempuan dengan satu kata Adam. Dalam LAI menciptakannya dan menerjemahkannya dengan bahasa manusia. Nah, kita lihat di sini bahwa kalau dengan demikian, maka secara detail penciptaan antara laki-laki dan perempuan kemudian bisa kita baca dalam Kejadian 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-24. Jadi di situ kemudian secara detail penulis kitab Kejadian memberitakan bagaimana penciptaan laki-laki, yaitu Adam, dan kemudian perempuan. Lalu apa maknanya untuk kita saat ini? Maknanya adalah bahwa kalau manusia itu segambar dengan Allah, berarti manusia itu adalah ciptaan yang mulia.
karena segambar dengan Allah. Kalau dia ciptaan yang mulia, maka manusia itu punya kuasa. Manusia punya kuasa. Kalau di ayat 28 dikatakan, beranak kecil dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah, itu berkuasalah atas ikan-ikan laut dan burung-burung, berkuasalah. Artinya manusia punya kuasa, manusia bisa berkehendak, dan disinilah yang penting manusia punya harkat dan martabat. Oleh karena itulah, kalau manusia itu begitu mulia, berarti dia berharga di hadapan Tuhan. Kalau dia berharga di hadapan Tuhan, maka kita bisa melihat bagaimana ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka hubungannya dengan Tuhan putus, dan karena itulah kemudian Tuhan sendiri yang turun menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Lihatlah betapa berharganya kita. Oleh karena itu, mari kita memanusiakan manusia, mari kita melihat bahwa setiap orang itu berharga di hadapan Tuhan. Satu jiwa itu sangat berharga. Karena itu mari saat ini lakukan yang terbaik terhadap sesama kita. Firman Tuhan bilang apa? Kasihilah Allah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap ilmumu, dengan segenap akal budimu, dan kasih yang sama dengan itu, kasihilah sama manusia sama seperti dirimu sendiri. Mari saat ini kita menjadi berkat, karena kita mulia, kita berharga di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa untuk firman hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu menguatkan kami di awal yang baru ini, di pagi hari ini. Engkau menyatakan bahwa kami semua berharga, kami semua mulia, dan kami diciptakan segambar dengan Engkau. Bapa, berkatilah kami ya Tuhan, pimpinlah kami untuk selalu memanusiakan manusia, mengasihi manusia, mengasihi sesama kami, karena semua berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Pimpinlah kami, Engkau rela mati untuk kami, siapakah kami ini ya Tuhan, dan Engkau sendiri yang selalu menguatkan kami. Engkau telah mati dan bangkit, karena itu ada penghargaan bagi kami semua. Terima kasih Bapak, berkati kami, berkatilah anak-anak kami, berkati cucu-cucu kami, berkatilah Tuhan orang tua kami. Terima kasih Bapak, berkati setiap orang-orang yang kami kasihi, dan setiap siapapun Tuhan yang saat ini sedang sakit ataupun sedang menderita dalam penderitaan Tuhan yang menjadi keluar. Terima kasih yang dapat, terpujilah Engkau dan ampuni segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.